Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada anak-anakku sekalian kelas 6 yang saat ini sedang melaksanakan kegiatan belajar dari rumah atau BDR, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang bilangan bulat. Nah, sebelum masuk ke materi, Pak Sigit ingatkan sekali lagi, jangan lupa untuk senantiasa berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Tetap stay at home, rajin cuci tangan, dan jangan lupa pakai masker. Oke, kita lanjutkan materi kita hari ini, yaitu tentang bilangan bulat. Nah, hari ini beberapa hal yang akan kita pelajari tentang bilangan bulat adalah: satu, mengenal bilangan bulat. Kemudian yang kedua, membaca dan menulis lambang bilangan bulat. Yang ketiga, penggunaan bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari, mengenal lawan bilangan, dan yang terakhir nanti mengurutkan dan membandingkan bilangan bulat. Perlu Pak Sigit sampaikan, untuk mengurutkan dan membandingkan bilangan bulat, karena materinya cukup panjang, cukup rumit, ini nanti akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Tetap melalui video pembelajaran atau daring. Oke, kita lanjutkan. Mengenal bilangan bulat. Sebelum masuk ke materi bilangan bulat, mari kita mencoba untuk mengingat-ingat lagi apa yang dimaksud dengan bilangan cacah dan bilangan asli. Karena ketika kita mempelajari bilangan bulat, itu nanti kita tidak akan bisa lepas dari bilangan cacah dan bilangan asli. Adakah dari kalian yang masih ingat apa yang dimaksud dengan bilangan cacah dan bilangan asli? Oke? Ada yang ingat? Oke. Mari kita cermati bersama gambar berikut ini. Nah, ini adalah gambar penggaris bilangan, di mana pada garis bilangan tersebut ada angka-angka atau bilangan yang berjajar mulai dari 0 hingga 20. Nah, bilangan yang dimulai dari angka 0 sampai tak terhingga 0, 1, 2, 3 dan seterusnya, itu yang disebut dengan bilangan cacah. Jadi bilangan cacah adalah bilangan yang dimulai dari angka 0. Lalu yang bilangan asli itu yang mana? Kita perhatikan. Oke. Pada gambar itu ditunjukkan dengan panah hitam, dimulai dari angka 1. Nah, bilangan yang dimulai dari angka 1 sampai tak terhingga 1, 2, 3 dan seterusnya, itu yang disebut dengan bilangan asli. Nah, jadi jelas ya bedanya ya. Kalau bilangan cacah dimulai dari 0, kalau bilangan asli dimulai dari angka 1. Itu bilangan cacah dan bilangan asli. Lalu apa yang dimaksud dengan bilangan bulat? Kita perhatikan. Bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan bulat positif, 0, dan bilangan bulat negatif. Jadi
pada bilangan bulat itu ada 3 unsur utama. Ini, yaitu bilangan bulat negatif, 0, dan bilangan bulat positif. Bilangan bulat negatif biasanya terletak di sebelah kiri angka 0, sedangkan bilangan bulat positif terletak di sebelah kanan angka 0. Paham ya? Tuh. Kemudian bahasan kita yang kedua yaitu membaca dan menulis lambang bilangan bulat. Jika kalian menjumpai pada buku materi atau buku pendamping ada tulisan angka strip 5, itu dibaca negatif 5. Strip 9 dibaca negatif 9. Artinya itu menunjukkan bahwa bilangan tersebut adalah bilangan negatif. Jika menjumpai 0, kita baca seperti biasa 0, kemudian 5, 6, atau bilangan yang lain 9, 12 seperti itu yang tidak ada stripnya, langsung kita baca sebagaimana kita membaca biasanya 5, 6. Nah, yang tidak ada stripnya itu berarti menunjukkan bahwa bilangan itu adalah bilangan bulat positif atau bilangan positif. Nah, sebagaimana penjelasan di awal, penulisan bilangan negatif 9 berarti menulisnya nanti ada strip di depan bilangannya. Strip 9 jika negatif 9. Negatif 27 berarti strip 27. Penulisan bilangan positif 17 seperti biasa 17, positif 34, 34 sebagaimana biasa kita menulis bilangan 34. Jelas ya sampai dengan bahasan yang kedua. Oke, kita lanjutkan pembahasan yang ketiga, penggunaan bilangan bulat. Nah, bilangan bulat ini sebenarnya banyak pengaplikasiannya atau penerapannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama adalah pada termometer. Pada termometer itu ada bilangan negatifnya, ada bilangan 0 dan bilangan positif. Semakin tinggi bilangan negatifnya, maka suhu akan semakin dingin. Misalnya negatif 10, suhunya negatif 10 atau biasanya minus 10. Dengan suhu negatif 20, maka lebih dingin negatif 20. Nah, di negara kita suhu rata-ratanya adalah 34 sampai dengan 37 derajat. Itu sudah cukup panas. Nah, ketika musim penghujan atau biasanya pergantian musim itu biasanya cukup dingin, berada pada kisaran 24 derajat Celcius. Kalau di Eropa itu lebih dingin lagi. Oke. Penerapan yang kedua yaitu pada kapal selam. Nah, jika nanti kalian menjadi anggota TNI Angkatan Laut misalnya, maka bisa jadi kalian nanti akan akrab dengan bilangan bulat positif dan negatif yang ditunjukkan pada kapal selam. Bagaimana penerapannya pada kapal selam? Pada kapal selam, permukaan air laut itu menunjukkan titik 0. Di atas permukaan air laut menunjukkan bilangan positif, sementara di bawah permukaan air laut menunjukkan bilangan negatif. Jika kapal selam berada pada kedalaman negatif 20, itu berarti kapal selam tersebut
berada 20 meter di bawah permukaan air laut. Gitu. Oke, itu contoh dari penggunaan bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, mengenal lawan bilangan. Nah, pada bilangan bulat itu memang ada yang dinamakan dengan lawan bilangan. Artinya bilangan negatif lawannya adalah bilangan positif. Nah, bilangannya berapa? Nah, pada gambar itu ditunjukkan dengan panah, di mana negatif 1 lawannya adalah positif 1, negatif 2 lawannya positif 2, negatif 3 lawannya positif 3, dan seterusnya. Artinya negatif 4 berarti lawannya adalah 4. Negatif 12 lawannya 12. 15 lawannya adalah negatif 15. Oke, sudah paham sampai sini ya? Alhamdulillah. Demikian tadi paparan tentang materi kita hari ini. Untuk tugasnya atau tindak lanjut dari materi yang sudah Pak Sigit sampaikan, akan Pak Sigit share link nanti di grup. Bisa kalian kerjakan di Google Form, atau mungkin nanti akan Pak Sigit kirimkan soal-soal dalam bentuk file itu, sehingga nanti setelah selesai bisa kalian japri atau kirimkan japri ke Pak Sigit, atau bisa juga lewat grup, sehingga bisa terbaca, terdeteksi siapa yang mengerjakan, nanti mudah. Sementara begitu untuk pembelajaran kita hari ini, sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.